Bab 343. Beraninya kamu. Terlalu lemah. Ada keheningan di tempat ini. Bahkan raut wajah pria berbaju putih ini terlihat terkejut. Dia benar-benar merasa takut pada saat ini. Karena dia tidak menyangka kekuatan wanita bergaun polos di hadapannya begitu dahsyat. Belum lagi pria berbaju putih itu tidak memikirkannya. Banyak orang di bagian bawah tidak memikirkannya. Bahkan Mileye pun tidak menyangka bahwa wanita bergaun polos itu akan begitu menakutkan. Karena dia tidak pernah memiliki konsep yang jelas tentang kekuatan wanita bergaun polos. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang. Siapa yang mulia dan kenapa datang ke Star Territory Wei Yang? Wanita bergaun polos melirik ke langit berbintang dan berkata, "Kamu adalah orang yang sudah akan sekarat, untuk apa melakukan hal ini?" Setelah suara itu jatuh, tangan kanannya terentang, dan dalam sekejap, angin di sekitarnya tiba-tiba berkumpul menuju telapak tangannya, dan segera, pedang seperti air muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, pedang itu melayang ke langit dan memasuki ruang antar bintang yang luas. Setelah beberapa saat, di kedalaman langit berbintang yang jauh, suara jeritan tiba-tiba terdengar. Kemudian, kepala yang mengeluarkan darah perlahan-lahan jatuh dari langit berbintang. Di suatu tempat di langit berbintang, tiba-tiba terdengar suara ngeri. Dia adalah wanita misterius yang menyerang Star Territory di sepanjang jalan. Dia telah membunuh tidak kurang dari 20 pengatur Xingji dan pejabat bintang Xingji. Ini dia, kenapa dia datang ke Star Territory Wei Yang. Dia pergi ke dunia Qincang, yang merupakan situs perkumpulan pelindung dunia, dan perkumpulan pelindung dunia menyebabkan banyak masalah. Apakah kamu masih peduli pada hal ini? Perkumpulan pelindung dunia memberikan banyak kristal murni ungu setiap tahunnya. Bagaimana aku bisa memedulikan hal ini? Apakah aku pergi mati? Orang ini sangat menghina Star Territory Wei Yang. Apakah kita akan terus membiarkan dia bertindak seperti ini? Tepat ketika orang itu berbicara sampai di sini, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari ruang hampa di depannya, dan saat berikutnya, kepalanya langsung terbang keluar. Di sebelah orang ini, orang yang lain tercengang, kemudian dengan cepat memberi hormat yang dalam, "Senior, kami tidak akan pernah ikut campur dalam urusan perkumpulan pelindung dunia." Setelah dia selesai berbicara, dia memberi hormat yang dalam-dalam lagi. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depannya, "Pergi." Orang itu dengan cepat berbalik dan menghilang. Dunia Qincang. Wanita bergaun polos itu mengalihkan pandangannya, menatap pria berambut putih yang berada tidak jauh darinya. Pria berambut putih yang sudah menjadi tubuh jiwa menatapnya. Tepat ketika dia akan berbicara, seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintas di antara alisnya. Pria berambut putih ditusuk oleh pedang, tidak bisa bergerak, dan pedang itu sepertinya memiliki kekuatan aneh yang terus-menerus menelan pria berambut putih. Pria berambut putih berkata dengan panik, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Wanita bergaun polos itu menggerakkan tangan kanannya. Tubuh pria berambut putih itu tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya putih dan muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia berbalik dan sedikit menggerakkan tangannya. Setelah itu cahaya putih menghilang tepat di antara alis Mileye. Mileye merasa sedikit bingung. Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, "Jiwamu lemah, jadi aku menggunakan ini untuk menguatkan jiwamu." Mileye. Setelah cahaya putih memasuki tubuhnya, Mileye tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya, kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar. Memakan jiwa. Tidak jauh dari sana, Mateolin menatap Mileye dengan iri.
pria berambut putih ini sangat kuat, seberapa menakutkan jiwa orang seperti itu. Mileye melahap jiwa pria berambut putih ini, bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan jiwa Mileye ini akan ditingkatkan. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Melihat wanita bergaun polos melihat ke sekeliling, ekspresi orang-orang itu berubah drastis dan semuanya melangkah mundur. Tidak jauh dari situ, Lord Manlu tiba-tiba keluar. Dia memberi sedikit hormat, "Senior, kami bersedia." Sebelum dia selesai berbicara, pedang sudah menembus tenggorokannya. Darah menyembur dari tenggorokan Lord Manlu seperti air mancur, dan dia menatap wanita bergaun polos lekat-lekat. Wanita bergaun polos tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Hari ini, orang yang ingin membunuhnya tidak akan bisa pergi dari sini dengan selamat. Setelah suara itu jatuh, dia menekukkan jarinya, cahaya pedang keluar. Dalam sekejap, suara teriakan terus terdengar di sekitar, dan kepala berdarah terbang keluar satu demi satu. Pemandangan ini benar-benar sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, kepala puluhan Master Alam Archon sejati semuanya telah berpisah dari badannya. Dan Mileye, yang sedang menelan jiwa, seperti memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menggerakkan jari-jarinya, dan cincin Changyu di jarinya terbang keluar. Dalam sekejap, para Master Alam Archon sejati di sekitarnya berubah menjadi serangkaian energi dan berkumpul menuju cincin Changyu. Wanita bergaun polos melirik Mileye dan tidak berbicara. Pada saat ini, hanya ada orang-orang dari Sekte Changjian yang tersisa. Seolah-olah teringat sesuatu, wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di dalam menara penjara alam di dalam tubuh Mileye. Dia datang ke puncak menara dan melihat ketiga pedang di puncak menara. Wanita bergaun polos itu terdiam. Pada saat ini, Linsi tiba-tiba melayang di depan wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos melirik Linsi. Linsi tersenyum cerah, lalu jari kelingkingnya menunjuk ke ketiga pedang di depannya. Wanita bergaun polos menunjuk ke pedang di paling kanan, dan berkata, "Itu adalah milikku." Linsi berkedip, lalu menunjuk kedua pedang lainnya. Wanita bergaun polos berkata lembut, "Mereka adalah dua teman lama." Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Linsi ke lantai 2. Di dalam lantai 2, Dewa Agung Erlu sedang memancarkan kekuatan yang kuat. Wanita bergaun polos menekan tangan kanannya dengan ringan, dan kekuatan yang berasal dari Dewa Agung Erlu tiba-tiba mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Dewa Agung Erlu membuka matanya. Dia melihat wanita bergaun polos, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, "Aku pernah berjanji padamu." Dewa Agung Erlu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Wanita bergaun polos melirik Dewa Agung Erlu, "Kamu sudah bebas." Dewa Agung Erlu mengangguk dan hendak pergi, ketika wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Kamu seharusnya mengetahui tentang menara ini." Dewa Agung Erlu ragu-ragu, lalu berkata pelan, "Aku tahu sedikit." Wanita bergaun polos berkata dengan suara rendah, "Hal ini tidak sederhana, dan menimpanya. Meskipun ini mewakili banyak masalah, namun ini juga merupakan peluang besar. Apakah kamu mengerti apa maksudku?" Dewa Agung Erlu terdiam. Wanita bergaun polos menambahkan, "Dengan kemampuanmu, naik ke tingkat berikutnya adalah batasanmu. Jika kamu tinggal di dalam menara ini, maka kamu dapat menggunakan menara ini untuk memiliki kemungkinan yang tak terbatas di masa depan. Tentu saja, semuanya terserah padamu." Dewa Agung Erlu melirik wanita bergaun polos, "Dengan adanya kamu, dia tidak akan berada dalam bahaya." Wanita bergaun polos itu menggelengkan kepalanya, "Ini bukan tubuhku utamaku, dan menara ini masih disegel."
Ekspresi Dewa Agung Erlu juga menjadi lebih serius, karena Mileye memaksa untuk menggunakan menara sebelumnya, dan segel di menara ini bisa dikatakan sudah akan rusak. Dewa Agung Erlu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa menyelesaikan mereka secara langsung, bukan? Wanita bergaun polos mendongak dan menggelengkan kepalanya. Menara ini telah terhubung dengan jiwanya. Mereka adalah satu dalam hidup dan mati. Jika membunuh salah satu orang di dalam menara, maka segelnya akan rusak. Jika segelnya rusak secara paksa, maka itu akan menyakitinya. Dewa Agung Erlu mengerti. Wanita bergaun polos tidak memedulikan orang yang berada di dalam menara, melainkan memedulikan menara ini. Wanita bergaun polos itu memandang Dewa Agung Erlu, kamu pikirkan sendiri. Setelah berbicara, dia meninggalkan menara. Di luar menara, Mileye masih menelan jiwa dengan liar, aura di sekitarnya semakin kuat, begitu kuat hingga dia tidak bisa bertahan lagi pada saat ini. Melihat adegan ini, wanita bergaun polos itu tiba-tiba menekan tangan kanannya di atas kepala Mileye. Saat berikutnya, jiwa pedang menyusup ke dalam tubuh Mileye, dan segera, napas Mileye berangsur-angsur kembali tenang. Wanita bergaun polos menarik kembali tangannya dan berkata dengan lembut, jiwamu telah diperkuat, tapi masih ada banyak kekuatan jiwa dan energi yang baru saja kamu serap. Tubuhmu tidak dapat benar-benar menyerapnya sekarang. Aku telah menekan mereka ke dalam tubuhmu, dan kamu bisa perlahan-lahan menyerapnya nanti. Mileye mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan perlahan. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan, terutama jiwanya, karena sekarang dia bisa merasakan jiwanya. Namun, dia masih belum tahu banyak tentang jiwa ini. Wanita bergaun polos menatap Mileye, ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit rumit. Mileye berkata dengan lembut, "Senior, kamu." Wanita bergaun polos itu menoleh dan melihat ke sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menatap Mileye dan berkata dengan lembut, "Aku sangat khawatir terhadap menara di dalam tubuhmu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apa sebenarnya menara ini?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, "Menara ini bukanlah benda biasa, aku juga tidak bisa melihat secara rinci. Ketika aku pertama kali menemukannya di langit berbintang, aku hanya tahu bahwa ia memenjarakan master antara langit dan bumi di mana-mana. Tebakanku adalah, ia seharusnya adalah benda milik dunia." Setelah berbicara sampai di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye buru-buru bertanya, ia seharusnya adalah benda milik dunia apa? Wanita bergaun polos itu berkata dengan lembut, "Kamu masih lemah sekarang, tidak baik jika kamu mengetahui banyak hal." Mileye tersenyum pahit, "Lihatlah. Aku sudah menjadi dewa pedang, sama sekali tidak lemah lagi." Wanita bergaun polos menunjuk ke langit, "Apakah kamu tahu seberapa besar dunia ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun polos itu menunjuk ke perut Mileye lagi, "Apakah kamu tahu seberapa kuat makhluk yang ditahan di dalam menara?" Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun polos itu berbisik, "Apakah kamu melihat pria berambut putih tadi?" Mileye mengangguk, "Sangat kuat." Wanita bergaun polos itu berkata dengan suara rendah, "Keberadaanmu yang dikurung di dalam menara jauh lebih kuat daripada pria berambut putih itu." Mileye tertegun, lalu buru-buru berkata, "Apakah Dewa Agung Erlu juga begitu kuat?" Wanita bergaun polos mengangguk, dia masih belum sepenuhnya pulih, jika tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Saat berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, selain dia, yang lain yang berada di atas bahkan lebih kuat dari yang bisa kamu ketahui. Mileye ragu-ragu, lalu berkata,
bisakah kamu membunuh mereka? Wanita bergaun polos mengangguk, bisa. Mileye sangat gembira dan berkata dengan cepat, bunuh mereka semua. Terutama lantai 4, orang itu sangat jahat. Wanita bergaun polos itu berkata lagi, aku bisa membunuh mereka, tapi kamu juga harus mati. Mileye tertegun, lalu berkata, kenapa? Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, mereka masih disegel, terjebak oleh segel, dan dilindungi oleh segel. Jika aku ingin membunuh mereka, aku harus dengan paksa membuka segel, dan segel itu merupakan satu kesatuan dengan menara, dan kamu juga merupakan satu kesatuan dengan menara. Jika segel itu rusak, menara itu akan rusak dan kamu akan mati. Saat berbicara sampai di sini, dia berbisik, jadi, aku hanya bisa menyegel mereka. Beraninya kamu. Pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba bergema dari dalam menara penjara alam, dan dalam sekejap, Mileye langsung jatuh seolah-olah kepalanya terkena serangan. Bersambung.